Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang membahas materi tentang limit. Perkenalkan, saya Diki Safira yang akan membahas tentang sejarah dan definisi limit. Sejarah limit, kalkulus menyangkut nilai matematik tentang gerak dan perubahan. Oleh karena segala sesuatu di dunia ini selalu berubah, maka kalkulus dapat diterapkan hampir di semua orang, hampir di semua bidang ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan ekonomi dan bisnis pun kita selalu berhadapan dengan gerak dan perubahan. Penggunaan konsep limit sering ditemui dalam pernyataan masalah yang tidak mungkin mencapai harga yang didilkan, tetapi hanya mendekati harga tersebut. Yang kedua, definisi limit. Definisi limit adalah suatu fungsi memetakan keluarnya fx untuk setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki limit L pada titik masukan bila fx dekat pada L ketika x dekat dengan pada P. Dengan kata lain, fx menjadi semakin dekat kepada L ketika x mendekat menuju P. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sartika Sari. Baik, langsung saja saya lanjutkan materinya, yaitu B. Sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit merupakan suatu teorema yang digunakan dalam menyelesaikan limit suatu fungsi. Adapun penjelasan tentang sifat-sifat limit fungsi adalah sebagai berikut. Misalkan K sama dengan konstantan, N sama dengan bilangan bulat positif, F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, lim X mendekati C, K sama dengan K. 2. Lim X mendekati C, K kali Fx sama dengan K kali lim X mendekati C, Fx. Yang ketiga, lim X mendekati C, X pangkat N sama dengan C pangkat N. 4. Lim X mendekati C buka kurung Fx plus minus Gx tutup kurung sama dengan lim X mendekati C, Fx plus minus lim X mendekati C, Gx. Yang kelima, lim X mendekati C, Fx per Gx sama dengan lim X mendekati C, Fx per lim X mendekati C, Gx. 6. Lim X mendekati C, Fx kali Gx sama dengan lim X mendekati C, Fx kali lim X mendekati C, Gx. Yang ketujuh, lim X mendekati C, Fx pangkat N sama dengan buka kurung lim X mendekati C, Fx tutup kurung pangkat N. Yang kedelapan, lim X mendekati C, pangkat N akar lim X mendekati C, Fx sama dengan pangkat N akar lim X mendekati C, Fx. Itulah paparan singkat dari saya. Saya berikan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Arafah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Baik, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang cara menentukan nilai limit. Adapun cara menentukan nilai limit di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menentukan limit dengan substitusi, yang kedua menentukan limit dengan memfaktorkan, dan yang ketiga yaitu menentukan limit dengan merasionalkan penyebut. Yang pertama yaitu menentukan limit dengan substitusi. Nilai suatu fungsi f, misal nilai suatu fungsi f untuk x mendekati a dengan a bilangan real dapat digunakan cara substitusi, yaitu dengan mengganti nilai x dengan a. Namun apabila jika hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi, maka cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung.
fungsi yang diambil limitnya tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan limit dengan memfaktorkan. Misalnya terdapat bentuk limit X mendekati A, fx per Gx. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, misalnya X sama dengan A disubstitusikan, maka FA per GA sama dengan 0 per 0 atau tak tentu. Cara substitusi ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Oleh karena itu, fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan memfaktorkan fungsi fx dan gx sehingga memperoleh faktor yang sama. Selanjutnya, dari faktor yang sama tersebut dihilangkan sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu limit x mendekati A fx per gx sama dengan limit x mendekati A x dikurang A dikali px per x dikurang A dikali qx sama dengan limit x mendekati A px per qx sama dengan limit x mendekati A PA per QA dengan QA tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu menentukan limit dengan merasionalkan penyebut. Apabila terdapat suatu fungsi yang akan ditentukan nilai limitnya sulit disederhanakan karena memuat penyebut yang tidak rasional. Oleh karena itu, kita perlu merasionalkan penyebutnya terlebih dahulu. Adapun cara merasionalkan penyebut suatu pecahan, di sini ada dua. Yang pertama yaitu pecahan berbentuk A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B sehingga diperoleh A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B sama dengan A per B akar B. Dan yang kedua yaitu pecahan berbentuk C per A ditambah akar B dikalikan dengan A dikurang akar B per A dikurang akar B sehingga diperoleh C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B dikali A dikurang akar B per A dikurang akar B sama dengan C dikali A dikurang akar B per A dikurang B. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan terkait dengan cara menentukan nilai limit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya atau rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagian D, penggunaan limit dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama itu pada bidang fisika. Pada bidang fisika, konsep limit sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh pada produksi maksimum dari mesin suatu pabrik yang dapat dikatakan sebagai limit pencapaian hasil. Kemudian yang kedua di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, limit digunakan untuk menentukan jumlah kerusakan yang terjadi pada jantung dengan menggunakan tampilan USG. Akan tetapi pada kasus kali ini, dokter hanya bisa melihat data-data dari USG tanpa bisa menentukan kerusakan yang terjadi pada jantung tersebut. Kemudian yang ketiga, di bidang kimia. Pada bidang kimia, limit digunakan untuk menghitung kekuatan besi dalam menghadapi pergesekan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan. Dan yang keempat, pada bidang teknik. Pada bidang teknik, limit digunakan untuk menghitung jumlah pembuatan suatu mesin atau teknologi informasi lainnya. Dan yang kelima, pada bidang planologi. Pada bidang planologi, limit berfungsi